Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Dokter Kampung, berbagi literasi dan berbagi kehidupan beragam. Kita masih fokus pada kajian tentang komunikasi keluarga. Dan tema kita tentang pola komunikasi keluarga dan bagaimana implikasinya dalam relasi keluarga. Komunikasi merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis. Pola komunikasi yang terbentuk dalam keluarga itu tidak hanya memengaruhi kualitas interaksi antar anggota, tetapi juga berdampak signifikan pada perkembangan psikologis individu. Sebagai unit sosial terkecil, keluarga menjadi tempat pertama individu belajar berkomunikasi dan membangun hubungan interpersonal. Nah, pola komunikasi yang dipraktekkan dalam keluarga itu akan membentuk fondasi bagi modal komunikasi anak di lingkungan sosial yang lebih luas. Nah, lalu apa sih urgensi kajian komunikasi keluarga? Kajian tentang pola komunikasi keluarga menjadi semakin urgen di era digital yang ditandai dengan perubahan drastis dalam interaksi keluarga. Penelitian Segreen dan Flora menunjukkan bahwa pola komunikasi keluarga mempengaruhi kemampuan anggota keluarga dalam menghadapi stres dan tekanan hidup. Kualitas komunikasi keluarga juga berkorelasi dengan kesehatan mental anggotanya, di mana pola komunikasi yang positif dapat menjadi faktor protektif terhadap gangguan psikologis. Lebih jauh, pola komunikasi yang diterapkan dalam keluarga mempengaruhi pembentukan identitas dan kompetensi sosial anak. Nah, ada 4 tipologi pola komunikasi keluarga menurut para ahli komunikasi. Pertama, pola konsensual. Keluarga dengan orientasi percakapan dan konformitas tinggi. Nah, pola komunikasi konsensual mendorong ekspresi pendapat namun tetap menghargai hierarki keluarga. Pengambilan keputusan melibatkan diskusi intensif. Kemudian yang kedua, pola pluralistik. Pola ini orientasi percakapan tinggi, konformitas rendah, mendorong keterbukaan dan keragaman pendapat. Anak dilatih berpikir kritis dan mandiri tanpa tekanan untuk konformitas. Ketiga, pola protektif. Nah, pola protektif ini orientasi percakapan rendah, konformitas tinggi, menekankan kepatuhan pada otoritas dan norma keluarga, sehingga komunikasi bersifat satu arah dan hierarkis gitu. Yang keempat, pola laissez-faire. Nah, pola komunikasi laissez-faire ini orientasi percakapan dan konformitas dua-duanya rendah. Keterlibatan antar anggota keluarga minimalis dengan ditandai jarang terjadi interaksi bermakna di antara anggota keluarga. Berdasarkan 4 teori pola komunikasi keluarga yang dikembangkan oleh Kurner dan Fitzpatrick, pola komunikasi keluarga dapat diklasifikasikan berdasarkan 2 dimensi utama, yaitu orientasi percakapan, artinya sejauh mana keluarga menciptakan iklim yang mendorong anggotanya untuk berpartisipasi dalam diskusi, dan orientasi konformitas, yaitu sejauh mana keluarga menekankan keseragaman sikap, nilai, dan keyakinan. Nah, selanjutnya, bagaimana implikasi pola komunikasi terhadap kehidupan keluarga? Pertama, implikasi pola komunikasi konsensual dan pluralistik. Pola konsensual. Keluarga dengan pola komunikasi ini menciptakan lingkungan yang mendukung ekspresi diri, namun tetap dalam bingkai nilai-nilai keluarga. Menurut penelitian Scrooge et al. Anak-anak dari keluarga konsensual cenderung memiliki 1. Keterampilan negosiasi yang baik, 2. Kemampuan menyeimbangkan kebutuhan individu dan kelompok, 3. Kesadaran tinggi akan norma sosial,
4. Tingkat stres komunikasi lebih rendah. Kemudian pola pluralistik. Pola ini mendorong otonomi dan kreativitas dengan tetap menjaga komunikasi terbuka. Studi longitudinal oleh Corner menunjukkan bahwa individu dari keluarga pluralistik itu cenderung 1. Memiliki keterampilan berpikir kritis yang lebih baik, lebih adaptif terhadap perubahan, menunjukkan kemandirian yang lebih tinggi kepada anak-anak, ya, lebih toleran terhadap perbedaan pendapat. Nah, implikasi dari pola komunikasi konsensual dan pluralistik umumnya positif bagi perkembangan anggota keluarga. Fitzpatrick dan Ritchie menemukan bahwa kedua pola ini berkorelasi dengan tingkat kepuasan keluarga yang lebih tinggi dan konflik yang lebih rendah, meskipun tentu dengan mekanisme yang berbeda. Yang kedua, implikasi pola komunikasi dari pola protektif dan laissez-faire. Pola protektif itu menghasilkan individu yang patuh namun kurang mandiri, cenderung mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan dan adaptasi sosial. Pola laissez-faire itu menghasilkan individu dengan keterikatan emosional rendah dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang bermakna. Dampak psikologis kedua pola ini berkorelasi dengan resiko lebih tinggi untuk kesulitan penyesuaian psikologis dan sosial. Penelitian Scrooge menunjukkan bahwa pola komunikasi protektif dan laissez-faire memiliki implikasi yang kurang menguntungkan bagi dinamika keluarga. Keluarga dengan pola komunikasi protektif cenderung memiliki tingkat konflik yang terpendam lebih tinggi. Sementara komunikasi dalam keluarga laissez-faire seringkali bersifat superficial dan tidak memfasilitasi pengembangan kedekatan emosional. Ledbetter and Beck menemukan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pola komunikasi protektif cenderung mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi asertif. Sementara itu, anak-anak dari keluarga laissez-faire seringkali menunjukkan kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan sosial yang bermakna di luar keluarga. Nah, lalu bagaimana pola komunikasi ideal di dalam keluarga? Maka butuh keseimbangan. Menjaga keseimbangan antara orientasi percakapan dan konformitas disesuaikan dengan konteks budaya dalam tahap perkembangan keluarga. Yang kedua, mendengarkan aktif, memberi perhatian penuh pada komunikasi verbal juga non-verbal, menunjukkan empati dan pemahaman. Kemudian 3, saling menghargai, memperlakukan setiap anggota keluarga dengan hormat dan menghargai keunikan perspektif masing-masing. Keempat, adaptabilitas, yaitu menyesuaikan pola komunikasi berdasarkan situasi dan kebutuhan anggota keluarga yang tentu berbeda-beda. Nah, pola komunikasi ideal dalam keluarga tidak selalu berarti mengadopsi satu pola spesifik, tetapi lebih pada fleksibilitas dalam menerapkan pola yang sesuai dalam konteks dan kebutuhan. Penelitian Segreen dan Flora menunjukkan bahwa keluarga dengan komunikasi yang sehat mampu beradaptasi dan mengintegrasikan elemen positif dari berbagai pola komunikasi, termasuk dalam konteks Indonesia. Maka pertimbangan nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, sopan santun, ya, dan nilai-nilai kekeluargaan itu menjadi bagian penting untuk dipertimbangkan, tetapi juga penting juga memberi ruang pengembangan otonomi individu sesuai dengan tuntutan modern hari ini. Nah, bagaimana implementasi praktis untuk komunikasi keluarga yang efektif? Maka memang perlu waktu yang berkualitas. Ya, jadi menjadwalkan waktu khusus untuk interaksi keluarga tanpa gangguan perangkat digital. Ada dialog terbuka, menciptakan ruang yang aman untuk berbagi pikiran dan perasaan. Ketiga, manajemen konflik, mengembangkan strategi penyelesaian konflik yang konstruktif. Kemudian juga evaluasi dan adaptasi, meninjau dan menyesuaikan pola komunikasi secara berkala.
Karena bisa jadi pola komunikasi yang berjalan sementara ini itu memiliki implikasi berdampak buruk pada anggota keluarga. Nah, implementasi pola komunikasi keluarga yang efektif memang memerlukan komitmen dan upaya aktif dari seluruh anggota keluarga. Metode praktis seperti pertemuan keluarga rutin itu memang terbukti dalam meningkatkan kualitas komunikasi keluarga. Penelitian Galvin menunjukkan bahwa keluarga yang melakukan refleksi bersama tentang pola komunikasi mereka itu cenderung mengalami peningkatan dalam kepuasan hubungan keluarga. Demikian juga keluarga dalam mengelola konflik juga menjadi faktor penentu kualitas komunikasi. Sanford menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan berkomunikasi dalam situasi konflik, termasuk kemampuan mendengarkan aktif, mengekspresikan diri secara asertif, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Demikian, mari kita diskusikan agar kajian ini lebih bermakna dan lebih komprehensif. Terima kasih.